الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan juga kita berterima kasih kepada beliau Bapak Bupati Labuhan Batu Selatan yang pada kesempatan ini ada keperluan dan tugas amanah yang penting untuk beliau kerjakan sehingga beliau tidak bisa membersamai kita, tetapi kita tetap mendoakan beliau diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan juga yang mewakili Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Insinyur Ralikul Rahman, Bapak DPRD Labuan Batu Selatan atau yang mewakili, kemudian Ibu Bupati, kemudian Ibu Ketua PKK Labuan Batu Selatan dan Ibu Wakil Ketua PKK Labuan Batu Selatan, dari Bapak Ketua MUI Labuan Batu Selatan, tokoh ulama, Ketua NU, para asatidz, para ustadz, para guru, dan semua teman-teman anak muda Labuan Batu Selatan. Tadi udah ditanya sama Kak Buni, ternyata di Labuan Batu Selatan sedikit sekali jomblonya, Masya Allah. Gak tahu ini flexing atau beneran ya. Tapi insya Allah di Labuan Batu Selatan yang masih single atau jomblo atau yang sudah menikah, semuanya adalah ahli surga insya Allah. Banyak yang nanya sama saya, kenapa sih acara Ustadz Hanan itu namanya konser langit? Karena selama ini identik konser itu konser musik. Kenapa ada istilah konser langit? Sedikit membahas biar ini mudah-mudahan jadi semakin meyakinkan kita bahwa halaqah kita, majelis kita ini walaupun namanya konser langit, tetaplah majelis yang diberkahi Allah. Jadi ketika dulu saya masih kuliah di Mesir, salah satu dosen saya di Al-Azhar itu berpesan ketika saya udah mau lulus. Beliau dosen mata kuliah dakwah, namanya Dr. Ahmad Zaid. Beliau bilang ke saya, kamu kalau pulang ke Indonesia,
saya titip satu hal. Apa Prof? Tanya saya. Kata beliau, saya titip dakwah anak muda di Indonesia. Mungkin karena beliau melihat saya senangnya ke dunia anak muda, maka beliau punya firasat, punya feeling untuk menitipkan dakwah anak muda di Indonesia. Maka ketika saya pulang dari Mesir, saya mencoba untuk observasi selama 8 tahun. Saya coba melakukan riset sederhana, melakukan sosial eksperimen, melakukan observasi bagaimana harusnya mendakwahi anak muda yang umum, bukan yang anak muda santri dari pondok pesantren, bukan aktivis dakwah, bukan aktivis kampus, bukan remaja masjid, tetapi anak muda umum. Karena mendakwahi santri sudah dilakukan oleh banyak ulama dan para kiai. Mendakwahi aktivis kampus ataupun aktivis organisasi sudah dilakukan oleh banyak ustadz. Yang dibutuhkan di Indonesia 2015 ke belakang adalah dakwah kepada anak muda komunitas, anak muda nongkrong, anak muda gaul, anak muda yang senang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Kalau kita melihat Indonesia 2015 sebelumnya, 2014, 2013 dan makin ke belakang, kita masih jarang banget ngeblas gimana caranya ngedakwahin anak muda yang senang nongkrong, anak muda komunitas, anak muda gaul. Saya baca-baca lagi tentang fiqhud dakwah, tentang fikih dakwah yang saya dulu belajar ketika masih kuliah di Mesir. Akhirnya saya memutuskan satu metode dakwah yang mungkin di Indonesia belum pernah dilakukan selama ini. Kalau banyak ustadz pulang dari Mesir, pulang dari Madinah, pulang dari Yaman, keluar dari pondok, mereka punya metode dengan membuat pesantren. Saya merasa saya nggak layak membuat pesantren. Karena saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Saya cuma dai biasa. Saya ngerasa nggak mampu dan tidak layak membuat pesantren. Seperti para kiai dan ulama-ulama yang lain yang mereka bikin pesantren. Ada kiai dengan jumlah santrinya misalnya 1.000, 2.000, ada yang sampai 20.000 santri satu pondok pesantren. Dan mereka adalah orang-orang yang mampu melakukan itu. Saya ngerasa pertama saya tidak mampu. Kedua, di luar sana masih banyak anak muda yang belum mau ke pondok pesantren. Dan jumlahnya lebih besar. Yang biasanya beberapa di antara mereka masuk ke pesantren itu hukuman dari orang tua. Kalau kamu bandel nanti ibu masukin ke pesantren. Ada istilah kayak gitu. Jadi kalau udah susah dididik di rumah, susah dididik di sekolah, akhirnya jalan keluar terakhir adalah masuk pesantren. Beberapa seperti itu. Sehingga saya menyadari banyak banget anak muda yang tidak seberuntung para santri untuk belajar agama di pesantren. Banyak anak muda yang tidak seberuntung para santri untuk mendapatkan suasana islami seperti di pesantren. Mereka tidak seberuntung para santri, tetapi mereka punya hak untuk mendapatkan hal yang sama. Banyak anak muda di luar sana pengen pulang ke Allah tapi gak tahu jalannya. Maka akhirnya karena saya gak bisa bikin pesantren, saya memilih sebuah metode dakwah anak muda dengan membuat tren. Saya tidak membuat pesantren, tetapi membuat tren. Sehingga muncullah istilah pesan_tren. Trennya pakai D. Kalau dibaca sekilas pesantren, oh bikin pesantren, bukan. Saya tidak bikin pesantren sampai hari ini. Saya bikin pesan yang disebarkan lewat tren, sehingga menjadi pesan-pesan yang viral ataupun trending. Itulah metode dakwah saya sejak awal, membuat tren dalam dakwah. Maka di tahun 2014 akhir, 2015 awal, saya mencoba untuk ngelis kira-kira pesan Islam apa yang mau diangkat jadi tren lebih dulu nih.
Karena pesan dalam bahasa Arab istilahnya risalah. Orang yang membawa pesan bahasa Arabnya rasul. Pembawa pesan. Pesannya adalah risalah. Dan Islam adalah sebuah risalah, kumpulan pesan-pesan mulia yang Allah turunkan dan dititipkan kepada utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nulis kira-kira pesan Islam apa yang cocok untuk saya angkat jadi tren di awal dakwah saya Dunia Anak Muda 2015. Ada banyak. Akhirnya setelah kita list sekian banyak pesan-pesan Islam, kita memilih satu saja untuk kita jadikan pilot project, dijadikan tren dakwah Indonesia. Maka saya mengambil pesan dengan tema hijrah. Udah ada hijrah story sebelum 2015, Gito Rolis, ada banyak hijrah story, tetapi hijrah belum menjadi tren. Baru hijrah story secara personal. Sebelum 2015, hijrah itu baru menjadi materi dan narasi dalam acara penyambutan tahun baru Islam. Biasanya temanya tentang hijrah. Tetapi hijrah belum menjadi tren, apalagi menjadi lifestyle-nya anak muda. Dan saya merasa tertantang nih, challenging buat saya untuk gimana membawa hijrah menjadi sesuatu yang trending, lalu setelah dia jadi trending, kemudian menjadi lifestyle-nya anak muda. Itu challenge-nya, tantangannya di situ. Akhirnya kita mulailah sebuah metode dakwah dengan cara membuat tren, yaitu mengangkat hijrah menjadi tren di anak muda. Apa yang saya lakukan? Satu, tajdidul mustalahat, gerakan memperbaharui istilah. Ini fikih dakwah buat para santri-santri yang mungkin udah pernah mondok, karena saya juga dulu sebelum ke Mesir mondok 6 tahun. Kemudian di Mesir, insya Allah para santri paham maksudnya. Ada sebuah keharusan sebelum melakukan sebuah gerakan dakwah yang disebut dengan tajdidul mustalahat, pembaharuan istilah. Kenapa harus ada pembaharuan istilah, Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Kami tidak mengutus seorang rasul di antara rasul-rasul kecuali dengan bahasa kaumnya agar ia bisa menjelaskan kepada mereka. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumin. Lisanul qaum adalah bahasa kaum. Kamus sesuai dengan kaumnya. Sehingga seorang rasul yang diutus Allah, hal pertama yang mereka lakukan adalah memahami bahasa kaum tersebut. Ketika Zulkarnain datang ke sebuah tempat terbitnya matahari, lalu berganti ke tempat terbenamnya matahari dan banyak lagi tempat di muka bumi, hal pertama yang dilakukan oleh Zulkarnain adalah menyimak pembicaraan bangsa tersebut dalam hitungan menit. Masya Allah, Zulkarnain langsung menguasai bahasa mereka. Ini namanya bahasa kaum. Ketika Nabi SAW ingin mengirim surat risalah dakwah kepada raja-raja yang ada di dunia, maka pertama-tama Nabi meminta seorang sahabat untuk mempelajari bahasa mereka. Siapa sahabat ini? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit menguasai lebih dari 10 bahasa selain bahasa Arab. Dan dia menguasai satu bahasa hanya dalam hitungan 19 hari saja. Sehingga ketika Nabi ingin mengirim risalah dakwah kepada satu raja Persia, maka Nabi mengirim surat dengan 2 bahasa. Pertama bahasa Arab, Aslim Taslam, yang kedua bahasa Persia yang diterjemahkan oleh Zaid bin Thabit. Ketika mengirim ke orang-orang Syam, maka Nabi mengirim dengan bahasa Suryani.
Ketika mengirim ke Ethiopia, maka Nabi mengirim dengan bahasa Afrika dan seterusnya. Artinya bahasa kaum itu adalah syarat awal dari berhasilnya dakwah. Maka 8 tahun itulah saya mencoba untuk ngeriset bahasa anak muda. Pertama saya masuk ke dunia mereka main skateboard. Tadi Bapak bertanya, Ustadz kenapa nggak pakai kupluk? Kenapa pakai kopiah? Karena sekarang saya mencoba untuk bikin agak middle, nggak terlalu ekstrim. Yang anak muda lagi udah lewat masa itu. Jadi dalam kurikulum dakwah kita punya 6 periodisasi dakwah. Pakai kupluk adalah periode pertama, pakai kopiah adalah periode kedua. Terus periode ketiga Ustaz pakai apa? Allahu a'lam. Kita punya 6 periodisasi dakwah dan itu sudah terkurikulum. Jadi dakwah saya bukan cuma tabligh akbar, bukan cuma ceramah, programming, memprogram perubahan di segmentasi anak muda. Ini adalah penanda sebagai saya sudah masuk ke periode kedua dari dakwah 6 periodisasi dakwah kita. Nah di periode pertama saya bikin dakwah tren hijrah. Gimana caranya anak muda mau ke masjid? Gimana caranya anak muda senang dengan taklim? Gimana caranya anak muda itu senang ikut sholat berjamaah? Gimana caranya anak muda itu mau untuk iktikaf di masjid, khususnya 10 malam terakhir bulan Ramadan? Kita pengen bawa pulang anak muda ke Allah, hijrah. Maka saya mengobservasi bahasa mereka. Saya main skateboard bersama dengan para atlet skateboard kelas SEA Games, kelas dunia, main dengan mereka. Udah beres skateboard, saya main surfing di laut selatan, di daerah Batu Karas namanya, Jawa Barat Selatan. Main surfing, pedal, ambil ombak, kemudian riding di atas ombak, belajar surfing. Lalu saya main motor, touring. Lalu ketika diundang ke luar pas musim dingin, main snowboarding, main free diving dan seterusnya. Semua permainan anak muda saya jalanin untuk memahami bahasa mereka. Karena di dunia itulah saya mendapatkan kamusnya, bukan di atas mimbar. Kalau di atas mimbar bahasanya saya udah ngerti. Orang saya kuliahnya di Mesir, sebelumnya mondoknya 6 tahun, bahasa mimbar saya udah paham. Yang saya nggak paham adalah bahasa anak muda main, maka saya harus main dulu. Muncullah sebuah tagline banyak main banyak manfaat yang sebagian orang nggak paham apa maksudnya. Karena tujuan saya main adalah untuk fiqhul waqi', memahami realitas. Muncullah ternyata di anak muda itu ada mazhab-mazhab juga. Ada banyak mazhab. Main surfing aja ada beberapa mazhab. Saya mengambil mazhab yang paling tua di antara mazhab surfing. Apa mazhabnya? Pakai longboard, papan yang panjang, single finnya 1, nggak boleh pakai leg drop, nggak diikat di kakinya. Terus pedalnya bukan sambil tidur tapi sambil jongkok, namanya knee pedaling. Semuanya saya pelajari, akhirnya muncullah kamus anak muda. Dari situ muncullah beberapa program dakwah anak muda. Pertama, muncul kajian di masjid dengan nama nongkrong di masjid. Saya rubah istilah kajian, saya rubah istilah halakoh, saya rubah istilah majelis menjadi nongkrong di masjid. Lalu beberapa di antara sahabat-sahabat saya para dai bertanya, bahkan sebagiannya ikut mengkritisi, kok di masjid nongkrong? Bukannya beribadah malah nongkrong. Saya tanya balik, majelis itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya majelis apa? Duduk. Bahasa anak mudanya duduk, nongkrong. Jadi majelis terjemahan anak mudanya nongkrong. Walaupun selama ini identiknya dengan kafe, tapi kenapa harus kafe? Ternyata kita boleh nongkrong bukan hanya di kafe, tapi di masjid. Dalam bahasa nyantri, majelis, halakoh. Akhirnya anak muda ngerasa, oh nongkrong di masjid. Terus saya tanya lagi, itikaf itu artinya apa? Berdiam diri. Walaupun gak baca Quran, kalau dia tidak berbuat dosa di dalam masjid, dia diam saja, itu udah itikaf. Walaupun tidak beribadah, diam aja selama tidak berbuat dosa. Duduk doang nih di masjid udah ibadah. Apalagi zikir, apalagi baca Quran, apalagi sholat. Duduk saja udah ibadah. Bahkan duduk sambil mangut-mangut karena ngantuk, dapat pahala kebaikan.
Berarti duduk itikaf bahasa anak muda juga nongkrong. Maka kita muncul istilah nongkrong di masjid. Akhirnya anak muda ngerasa, wah ini gua banget nih. Nongkrong di masjid asik nih. Akhirnya anak muda mulai penasaran. Karena dalam metode dakwah kita itu ada 4 step untuk ngajak orang. Yang pertama adalah ya'rifunana, yaltafuna haulana, yataharrakuna ma'ana, yaltahimuna bina. Saya terjemahkan. Ya'rifunana adalah interest. Yaltafuna haulana adalah respect dan trust. Yataharrakuna ma'ana adalah join. Dan yatahimuna bina artinya pride. Ada 4 step. Harus interest dulu. Apa yang membuat anak muda interest? Bahasanya. Kalau bahasanya majelis, anak muda gak tertarik. Tapi kalau bahasanya nongkrong, anak muda tertarik karena itu dunia mereka. Wah, nongkrong di masjid. Ayo seru nih kayaknya. Terus pas nongkrong di masjid, judul kajian pertama kita adalah jomblo fi sabilillah. Wow. Judul kajian pertama jomblo fi sabilillah. Disingkat menjadi Jovisa. Itu istilah pertama yang kita munculkan. Jadi yang menemukan istilah itu adalah kita pemuda hijrah di Bandung. Jomblo fi sabilillah, Jovisa. Lalu diambil sama Republika, dijadikan nama akun yang dikelola oleh Republika, namanya jovisa.id. Padahal itu adalah istilah kita, jomblo fisabilillah. Kok bisa istilahnya udah jomblo dicampur dengan fisabilillah? Karena yang selama ini kita kenal jihad fisabilillah, sama kita dibikin absurd. Absurd itu ditabrak-tabrakin. Kenapa usah ditabrakin? Biar interesting, biar menarik perhatian anak muda. Maka istilah yang tadinya agak dianggap ngeri, jihad fisabilillah, kita tabrakin dengan jomblo. Akhirnya muncullah istilah jomblo fisabilillah. Pakai sebuah poster kajian, anak muda cowok pakai rompi kayak ala jihadis gitu. Tapi isi dari rompinya tuh bukan bom, coklat. Isinya coklat, bunga, ya ala-ala Valentine gitu kan. Terus dia pakai senapan ala-ala, senapan mainan yang ujungnya dikasih bunga, maka judulnya jomblo fisabilillah. Apa maksud dari jomblo fisabilillah? Karena saya tidak mengeluarkan sebuah istilah kecuali saya punya pertanggungjawaban literasi ilmiahnya. Cuman pertanggungjawaban ini tidak untuk dibahas di depan publik. Kalau ada ustaz-ustaz yang nanya, kenapa judulnya gini? Saya buka nih. Oh, kalau gini bagus, benar. Saya ngobrol sama Ustaz Abdul Somad, ngobrol sama Ustaz Adi Dayat. Awalnya mereka ngira Ustaz Hanan itu cuma bahas jomblo. Pas kita diskusi, wah ternyata antum dalam juga nih, yang gak kepikiran sama kita. Ijtihad dakwah antum luar biasa. Terusin Ustaz, insya Allah kita support. Beda segmen UAS A, segmen UAH B, segmen saya UAH C misalnya. Kita beda segmen, maka beda bahasa. Saya nggak akan pakai bahasa, coba buka halaman sekian di bagian atas ayat sekian. Saya nggak akan buka pakai bahasa itu. Kenapa? Segmen saya anak main, nggak butuh terlalu ilmiah. Saya nggak akan pakai job Ustaz Abdul Somad karena segmen saya bukan umum, tapi sangat segmented, anak main, anak gaul. Sehingga kalau ada job pun job anak gaul. Apa maksud jomblo fisabilillah? Sebetulnya inti dari jomblo fisabilillah itu adalah ngajak anak muda untuk berhenti pacaran. Cuman saya nggak pernah mengeluarkan fatwa pacaran haram, itu bukan gaya saya. Kenapa? Pertama, prinsip saya adalah nahnu du'at wa laisa qudat. Saya adalah dai bukan hakim. Sehingga saya tidak menghakimi, no judgment dalam hashtagnya. Semua terkonsep, nggak ada yang asal-asalan. No judgment, saya tidak menghakimi. Maka gimana cara saya meminta anak muda berhenti pacaran? Saya motivasi mereka untuk cepat nikah, pacaran setelah nikah. Muncullah kisah Sayyidah Aisyah, gimana beliau pacaran dengan Rasulullah. Orang yang gak paham mengatakan, wah ini fitnah, apalagi nih kok Aisyah pacaran sama Rasul. Karena pacaran itu tidak boleh dilekatkan dengan sesuatu yang negatif terus. Harus kita rubah mindsetnya menjadi yang positif. Gimana caranya? Pacaran setelah halal, pacaran setelah nikah, itu lebih seru. Itu yang saya bahas terus-terusan. Akhirnya muncullah anak-anak muda yang nikah dini. Salah satunya misalnya Salim Bahanan, Taki Malik. Walaupun Allah takdirkan mungkin ada sedikit dinamikanya. Muzammil. Itu adalah duta-duta kita yang
mengajarkan kepada anak muda tentang pacaran setelah halal itu sama bahkan lebih asik daripada pacaran sebelum halal. Bahasanya jomblo fisabilillah. Ini adalah istilah, salah satu contoh istilah kita. Akhirnya anak muda ramai ke masjid. Bahkan kita bikin dakwah kepada geng motor di Bandung. Di Bandung itu Bapak Ibu ada 4 geng motor. Satu geng motor itu anggotanya sekitar 50.000. Geng motor itu beda ya dengan klub motor. Mungkin ibu-ibu membayangkan klub motor, bukan. Kalau klub motor dia komunitas hobi, senangnya dengan satu jenis motor, akhirnya bikin klub. Klub NMAX, klub Harley, klub apa, itu namanya klub motor. Kalau geng motor bukan hobi motor, hobi tarung. Jadi istilahnya motor tapi sebetulnya bukan motor intinya. Mereka tawuran, mereka begal, mereka jalan di tengah jalan bawa senjata tajam, itu namanya geng motor. Di Bandung ada 4 geng motor, satu geng motornya berisi 50.000 anggota dari mulai SMP sampai lulus kuliah. Kita dakwahin geng motor. Caranya gimana? Kita cari yang paling mungkin diajak ngobrol. Lalu kita ajak ke masjid ngobrol dan segala macam. Akhirnya dari dia kita bikin program. Salah satu nama geng motornya Briges. Kita bikin program Briges berzikir. Saya nggak menduga yang hadir, saya pikir paling 100-200 orang. Ternyata yang hadir 5.000 Briges ikut berzikir. 5.000. Waktu itu saya belum main sosial media. Nggak ada 9 juta followers, nggak ada. Tetapi 5.000 anak geng motor Briges berzikir. Setelah itu akhirnya XTC juga berzikir. Akhirnya Moonraker berzikir. Akhirnya yang lain-lain ikut. Setelah mereka udah pada hijrah, maka geng motor berubah status dari geng motor menjadi ormas yang resmi. Dan di dalamnya ada divisi dakwah untuk pertama kalinya dalam sejarah. Setelah selesai dengan geng motor, kita lakukan semacam mu'akhad. Dulu Nabi ketika awal hijrah ke Madinah, program pertama Nabi itu adalah mu'akhad. Tahu mu'akhad? Mempersaudarakan. Mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Maka saya lakukanlah program mu'akhad itu mempersaudarakan bainal Briges wal XTC. Setelah beres dengan geng motor, saya mencoba untuk masuk ke supporter bola. Karena Bandung salah satu di antara supporter bola yang cukup besar di Indonesia, saya mulai ke Bobotoh Viking. Berapa jumlah supporter bola Bobotoh Viking? Lebih dari 5 juta. Jumlah, karena Jawa Barat penduduknya paling besar, lebih dari 50 juta. Maka supporter bolanya aja 5 juta lebih. Saya coba datang ke panglima supporter bolanya, Viking, Bobotoh. Alhamdulillah panglimanya mau ngaji bareng dengan kita. Setelah Bobotoh ngaji nih, akhirnya mereka meminta supaya pertandingan Persib jangan mentok dengan maghrib. Ini namanya social base, basis sosial yang bisa merubah regulasi. Mereka merasa kalau nonton bola nggak bisa sholat maghrib. Akhirnya karena jumlah mereka besar, mereka mengajukan kepada pihak penyelenggara dan juga TV agar pertandingan Persib yang kandang jangan sebelum maghrib, tapi after maghrib. Maka dirubahlah jadwal tanding bola. Akhirnya sebelum mereka tanding, mereka sholat maghrib berjamaah. Kita sediakan semacam musola portable di depan stadion. Mereka sholat baru masuk ke dalam stadion. Setelah masuk sebelum tanding, maka Panglima Viking dan Bobotoh memimpin bacaan Al-Fatihah sebelum tanding di dalam stadion. Ini adalah programming terhadap perubahan anak muda, bukan sekedar taklim, tapi harus menggunakan bahasa mereka. Sampai kemudian muncullah istilah konser langit. Kenapa konser langit? Apa pertanggungjawaban literasi ilmiahnya? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan imam di waktu sholat subuh itu disaksikan oleh Allah dan penduduk langit. Itu ayatnya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan di waktu fajar artinya sholat subuh yang dibaca oleh imam dengan bacaan Al-Quran itu mashhuda, disaksikan, ditonton kalau bahasa anak muda.
Sehingga saya pengen anak muda itu ngerasa bukan hanya konser Bumi yang keren. Ada yang lebih keren daripada konser Bumi. Ada yang lebih keren daripada DWP. Ada yang lebih keren daripada Tomorrowland. Apa yang lebih keren daripada Tomorrowland? Konser langit. Apa maksud konser? Sesuatu yang mengundang penonton, sesuatu yang disaksikan, sesuatu yang ditonton. Dan konser langit yang paling mulia itu adalah sholat subuh berjamaah. Karena yang menontonnya bukan manusia, tapi Allah sendiri bersama para malaikat menonton bacaan sholat subuh berjamaah. Makanya dari situlah muncul istilah konser langit. Maksudnya supaya kita merasakan kita ini lagi perform. Sholat subuh itu lagi perform. Ketika kita duduk di dalam majelis kayak gini, kita lagi perform. Yang nonton kita siapa? Bukan teman-teman loh yang nonton saya hari ini, tetapi ada di atas teman-teman yang tidak terlihat, yaitu jumlah malaikat yang sampai ke langit dunia. Mereka menonton kita semuanya dengan mendoakan, Allahummarham, Allahummarham, Allahummarham. Ya Allah, rahmati orang ini. Maka ketika kita hadir dalam majelis ilmu, ketika kita duduk atau nongkrong dalam majelis ilmu, kita mencoba untuk menghayati bahwa kita ini sedang disaksikan. Bukan lagi duduk biasa, kita lagi disaksikan. Kalau teman-teman nongkrong di luar majelis ilmu, teman-teman gak disaksikan oleh siapa-siapa. Kalau teman-teman live di sosial media, yang menyaksikan cuman beberapa orang dari followers kita. Kalau followers kita cuman 10, 100, yang menyaksikan cuma segitu. Tapi kalau teman-teman nongkrong di dalam majelis ilmu, yang menyaksikan kita ribuan malaikat. Dan mereka bukan cuma nonton, tapi juga mendoakan kita. Sehingga itulah yang memotivasi kita untuk datang ke majelis ilmu. Bagaimana cara untuk membahasakan itu? Saya pakailah istilah konser langit. Masih banyak lagi istilah-istilah lain yang biasanya nggak dipakai dalam dakwah, cuman karena orang nggak paham, termasuk istilah gaul. Selama ini orang-orang tua menganggap istilah gaul itu istilah negatif. Saya tidak setuju. Buat saya anak gaul itu bukan anak yang negatif. Kenapa gaul selalu diidentikan negatif? Gaul lo, gaul apa segala macam. Enggak. Orang tua hanya tidak paham. Istilah gaul, istilah Islam. Dan muslim yang gaul itu lebih baik daripada muslim yang gak gaul. Mana dalilnya Ustaz? Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu darajatan minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum, kata Nabi. Ini hadis loh, sahih. Apa artinya? Seorang mukmin yang bergaul. Coba, kenapa kalau bergaul boleh, kalau gaul nggak boleh? Ini aneh. Bergaul kita harus bergaul, kata orang-orang tua. Tapi menjadi orang yang gaul jangan. Kenapa bergaul boleh, gaul tidak boleh? Kan ini akar kata yang sama. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, nas, bukan cuma mukmin saja, nas. Mukmin atau yang tidak mukmin, muslim, non muslim, mukmin yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan mereka, itu lebih tinggi derajatnya daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka, walaupun dua-duanya mukmin. Dan siapa orang yang paling gaul? Rasulullah SAW paling gaul se-Mekah dan se-Hijaz. Apa indikasi gaulnya Nabi? Tidak ada anak yatim yang gak kenal Nabi. Berarti kan beliau gaul banget kan? Gak ada orang susah yang gak kenal Muhammad. Gak ada janda-janda tua yang ditinggalkan suaminya yang gak kenal Muhammad. Gak ada orang yang kelaparan yang gak kenal Muhammad. Gak ada budak yang teraniaya yang gak kenal Muhammad. Semua orang susah kenal sosok Muhammad Rasulullah SAW karena beliau sangat gaul dengan mereka. Ini makna gaul yang saya rubah. Dari tadinya gaul itu adalah di mall, nongkrong, sekarang gaul. Coba tanya berapa jumlah anak yatim yang kenal dengan kita. Itu indikasi kita gaul gak sih sebetulnya? Kalau kita tinggal di sebuah daerah nih, berapa banyak orang miskin yang kita kenal mereka dan mereka kenal kita dengan baik dan mereka sering datang meminta tolong kepada kita. Itulah indikasi kita gaul apa tidak. Sehingga kita menjadi lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak bergaul. Itu maksud dari hadis. Maka gaul sesuatu yang positif, sehingga muncullah istilah pemuda gaul atau
sahabat yang gaul atau siapa yang gaul. Sampai Sayyidah Aisyah saya istilahkan cewek gaul. Orang gak paham, dikirain itu penghinaan. Kalau seandainya penghinaan, lalu kenapa saya menamakan putri pertama saya dengan nama Aisyah? Mungkin gak seseorang membenci lalu menamakan dengan nama anaknya? Dek, namanya siapa dek? Fir'aun, om. Loh, kok namanya Fir'aun? Soalnya ayah aku benci banget sama Fir'aun. Akhirnya aku dinamain Fir'aun. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena kita cinta, kita kasih nama anak kita dengan apa yang kita cintai. Anak saya semuanya nama tokoh, nggak ada yang cari di Google. Yang pertama namanya Aisyah. Kenapa? Karena saya sangat mencintai dan mengagumi Sayyidah Aisyah. Jadi nggak mungkin istilah cewek gaul terhadap Sayyidah Aisyah itu sebuah hinaan. Nggak mungkin orang saya menamakannya dengan nama anak. Terus apa maksud Ustaz cewek gaul? Karena selama ini yang tua-tua menganggap istilah cewek itu negatif. Padahal cewek itu bahasa lain dari perempuan, bahasa lain dari wanita. Kalau perempuan itu yang sudah berusia, kalau wanita itu resmi. Kalau anak muda dibilang wanita agak ngerasa kayak tua banget gua. Maka namanya untuk anak muda cewek. Kalau sekarang bahasa lainnya bestie. Betul? Dulu karena belum ada istilah bestie, saya pakainya cewek gaul. Kalau sekarang mungkin bestie gaul. Bestie kita nih, bestie gue banget. Ya, artinya apa? Cewek sebetulnya bukan hinaan, itu hanya terjemah. Sekarang saya tanya, boleh nggak saya menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Boleh nggak? Tapi kan dipakai sama opa-opa. Tapi kan dipakai sama drakor. Ya itu kan urusan lain, yang penting bahasanya sama. Maka kita boleh menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea. Boleh nggak saya menerjemahkan Al-Quran ke bahasa India? Boleh, walaupun dipakai sama Bollywood, Shahrukh Khan, Kuch Kuch Hota Hai dan seterusnya. Ya itu urusan lain. Boleh nggak saya terjemahin Al-Quran ke bahasa Inggris? Boleh, walaupun dipakai Disney, Marvel, Hollywood. Itu bukan, nggak ada hubungannya. Maka kalau itu boleh, kenapa tidak boleh menerjemahkan teks agama ke bahasa anak muda? Itu protes dalam hati saya dalam konteks dakwah. Saya ngerasa kok nggak boleh menerjemahkan teks agama ke bahasa anak muda. Yang dirubah itu bukan teksnya, terjemah muhasarah, terjemah jadidah, translate yang baru, yang kontemporer sesuai dengan segmen anak muda. Akhirnya cewek gaul. Apa maksud cewek gaul? Pertama, perempuan itu muda. Sayyidah Aisyah itu perempuan yang sangat muda, belia sekali. Nikah dengan Nabi usia 11 tahun. Tetapi 11 tahunnya Aisyah beda sama 11 tahun kita yang makan aja masih disuapin. 11 tahunnya Aisyah, 11 tahun yang udah mature, yang udah matang. Sayyidah Aisyah adalah seorang pemuda, anak muda, cewek yang dikenal seluruh kota Madinah. Gaul banget. Setiap ada yang susah datang ke Sayyidah Aisyah. Aisyah, saya belum makan. Termasuk salah satunya kisah seorang ibu bersama dua putra putrinya datang meminta makan kepada Sayyidah Aisyah. Kenapa nggak ke rumah yang lain? Karena yang paling dia kenal Aisyah, dan dia nggak merasa malu untuk meminta ke Aisyah. Kenapa dia mengenal Aisyah? Karena Aisyah sangat gaul dengan mereka. Bahkan kata para sahabiat, ini baca nanti ya biografi Sayyidah Aisyah ya. Sahabiat itu artinya sahabat perempuan. Mereka bilang apa? Kalau ada perempuan Madinah yang menikah, maka rias pengantinnya pasti bersama Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu kreatif banget. Beliau yang merias pengantin perempuan sekota Madinah secara gratis. Beliau sering bikin kayak kreativitas dari tangan beliau, dari daun, dari ranting pohon, dari apa aja dibikin jadi sesuatu yang menarik, jadi crown, jadi hiasan bajunya. Sehingga perempuan Madinah kalau mau menikah, maka make up-nya, riasnya itu datangnya ke rumah Sayyidah Aisyah. Jadi make up pengantin itu ada di rumah Aisyah pada zaman tersebut. Ini gaulnya Sayyidah Aisyah. Ada yang hebat juga apa? Sayyidah Aisyah itu adalah dokter ahli bedah. Ini mungkin sedikit kita tahu nih. Dokter ahli bedah di usia 14 tahun. Di kita 14 tahun itu berarti kelas berapa? SMP. Kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP. Kita kelas 2 SMP, Sayyidah Aisyah udah jadi dokter ahli bedah, bukan dokter umum.
dokter ahli bedah, brilian, cerdas. Ini yang dimaksud dengan gaul. Dia punya skill yang banyak, dia punya teman yang banyak, dia punya pengikut yang banyak dalam urusan yang positif. Dia dikenal oleh orang-orang yang susah, anak yatim, orang miskin. Itu yang dimaksud dengan cewek gaul. Masih muda tapi sudah bermanfaat. Itu pesannya. Cuman karena orang gak paham, beda jenjang usia dianggap penghinaan. Tapi di anak muda ini dianggap, wah gua banget dong kalau kayak gitu. Artinya apa? Yang saya ingin sampaikan ke anak-anak muda yang perempuan, jadilah kalian seperti ibu kita Aisyah. Di usia belasan tahun udah produktif, di usia belasan tahun udah banyak bermanfaat. Itu pesannya. Karena Sayyidah Aisyah itu lebih gaul daripada kalian. Sayyidah Aisyah itu lebih asik daripada kalian. Sayyidah Aisyah itu bestie banget buat Rasulullah. Kita udah jadi bestie belum buat orang tua kita? Udah jadi bestie belum buat keluarga kita? Kalau kita belum punya pasangan, kalau udah punya pasangan, udah jadi bestie belum buat pasangan kita? Karena Sayyidah Aisyah bestie banget buat Rasulullah SAW. Itu pesannya. Maka anak-anak muda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dari Labuan Batu Selatan, saya pengen ngajak anak muda, yuk kita hijrah. Karena pemuda yang dicintai Allah dan dirindukan surga itu adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Bukan orang tua. Karena orang tua yang taat dengan pemuda yang taat itu lebih istimewa pemuda yang taat. Kok bisa Ustaz? Karena hadisnya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di padang mahsyar di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nomor 2, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah. Nomor 2 loh. Nomor 1-nya siapa Ustaz? Nomor 1-nya imamun adil, pemimpin yang adil. Karena itu susah. Karena itu berat. Menjadi pemimpin yang adil itu gak gampang. Harus sabar, harus seringnya nggak ada jam kerja, terus saja seperti Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Pemimpin yang adil itu susah. Maka setelah pemimpin yang adil, Allah nggak memberikan urutannya kepada yang lain, tidak kepada orang tua, tidak kepada ahli Al-Quran, tidak kepada ahli zikir, ahli ilmu, ahli sedekah. Kan banyak tuh di bawahnya tuh. Ternyata nomor 2 bukan ahli zikir, bukan ahli tahajud, bukan ahli sedekah, bukan ulama. Nomor 2, syabun, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, hijrah. Jadi kalau mau ditanya, Ustaz, siapa pemuda yang dirindukan surga? Siapa pemuda yang dicintai Allah? Pemuda yang nasya'a, dengan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. Siapa itu? Ini kita kasih kasih door prize ya. Siapa yang tahu itu kisah tentang siapa? Saya ulang ya. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Ini tentang siapa? Ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Ada hadiahnya? Ya, yang pakai baju kuning. Ya, berdiri Bang. Sini Bang. Tentang siapa Bang? Sini Bang. Tentang Maryam, Masya Allah, betul. Tentang Sayyidah Maryam. Dapat hadiah ya Bang ya. Nanti saya akan Nanti dari panitia diberikan hadiah. Saya sengaja baca sampai kalimat Zakaria, pengen ngejebak. Siapa tuh ada yang bilang tentang Zakaria, bukan, tentang Maryam. Yang kedua, di surat apa itu? Ini mirip-mirip Ustaz Hidayat. Surat apa? Ali Imran, cowok lagi. Betul. Oh, dapat hadiah, boleh maju ke depan yang dapat hadiah. Ini hadiahnya. Nah. Oke. Langsung nyari surat apa ya? Ayat berapa ya? Enggak, pertanyaannya enggak itu. Nanti pertanyaan berikutnya. Selamat Makasih, ya, selamat
udah menjawab yang pertama, kisah Sayyidah Maryam di dalam surat Keluarga Imran atau Ali Imran. Kalau kita tanya Ustadz, siapa inspirasi anak muda yang dicintai surga? Atau inspirasi hijrah, inspirasi jomblo di dalam Al-Quran? Ada dua. Kalau perempuan, inspirasi jomblo fisabilillah yang paling dicintai Allah itu namanya Sayyidah Maryam. Jomblo enggak? Jomblo, tapi jomblo fisabi. Apa arti jomblo? Enggak punya pasangan. Enggak punya pasangan, tetapi beliau fisabilillah. Apa arti fisabilillah? Ambataha nabatan hasan, tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Arti pertumbuhan yang baik, menjaga iffah, menjaga kehormatan. Tumbuh Sayyidah Maryam, walaupun sendiri, walaupun single, nggak pernah Sayyidah Maryam bahkan berjabat tangan dengan laki-laki. Coba. Anna yakunu li waladun walam yamsasni basharu walam yamsasni basharu walam aku baghiya. Surat apa itu? Maryam. Masya Allah. Yang ketiga ya. Silakan. Ada. Suratul Maryam. Ini kayaknya yang jawab santri semua ini. Surat Maryam. Walam yamsasni bashar, tidak pernah aku disentuh oleh laki-laki. Walam aku baghiya, aku tidak pernah berbuat dosa yang tercela. Itulah gambaran dari kemuliaan Sayyidah Maryam. Jadi walaupun single, beliau itu gak pernah disentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Walaupun single, beliau gak pernah berbuat dosa yang menghinakan diri dan keluarganya. Bahkan beliau tidak pernah bertemu laki-laki sembarangan. Sangat terbatas dan tertutup. Makin tertutup di bumi, makin viral di langit. Makin gak dikenal oleh laki-laki di bumi, makin terkenal dan trending di langit. Siapa dia? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam gak pernah joget di depan TikTok. Boleh nggak Ustaz kita punya akun TikTok? Boleh, saya juga punya. Boleh nggak Ustaz kita punya akun sosial media? Boleh, saya juga punya. Tetapi buat apa? Itu yang membedakan boleh dan tidak bolehnya. Saya nggak akan mengatakan TikTok haram, enggak. Karena kalau semuanya diharami susah juga hidup kita. Yang penting adalah untuk apa, itu yang membedakan boleh dan tidak. Kalau TikTok kita dipakai buat untuk menjadi inspirasi kebaikan, maka itu dakwah. Kalau misalnya IG, Reel, kita pakai buat inspirasi kebaikan, itu menjadi dakwah. Dan kita untuk membuat tren harus pakai sosial media. Dari awalnya akun saya itu dibuat tahun 2015 awal, alhamdulillah sampai sekarang 9 juta follower, itu karena memang kita targetkan untuk membuat tren. Jadi emang bukan sekedar main-main. Kita bikin dengan target-target tertentu biar jadi tren. Terakhir saya coba tes the water ya. Masih bisa nggak saya jadi tren sebagai influencer? Saya main panah. Udah lama saya main skateboard segala macam, udah jadi trending. Akhirnya saya coba switch. Saya main panah aja deh. Main panah. Alhamdulillah kata teman-teman bauyer seluruh Indonesia, sejak Ustaz main panah, kita pesanan bau sama aeronya tuh meningkat tajam di Indonesia karena orang mulai senang main panah. Saya ganti lagi, saya main kuda. Main kuda, akhirnya semua orang-orang tua sekarang pengen anaknya bisa berkuda. Terutama di kota-kota besar tuh udah punya sebuah activity rutin, setiap weekend mereka bawa anak mereka ke stable berkuda. Artinya, oh berarti saya masih influence people, mempengaruhi orang lain. Bahasa hadisnya apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah, memberi contoh dan motivasi kepada kebaikan. Gak apa-apa punya TikTok kalau untuk itu. Tapi kalau punya TikTok untuk pargoy, itu bukan cewek yang dirindukan surga. Kalau mau belajar dari Sayyidah Maryam itu gak pernah tampil depan publik kecuali dengan menjaga batasannya. Bahkan ketika malaikat Jibril datang, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya.
Kami utus Jibril kepada Maryam, lalu dia menjelma sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Coba bayangin, tiba-tiba Sayyidah Maryam lagi beribadah di mihrab, muncul cowok sempurna. Ini lebih keren daripada BTS. Ini buat ranger-ranger nih. Ini lebih keren daripada BTS. Kalau kita lihat BTS itu standar keren ya. Ini basyaran sawiyya, ideal. Arti sawiyya itu bukan sempurna, ideal. Arti ideal, hidungnya itu pas gitu. Karena kalau sempurna manjangnya ya. Kan kalau terlalu panjang juga jadi malah miring, agak kurang benar kan? Ini ideal, hidungnya ideal, telinganya ideal, kulitnya ideal, rambutnya ideal. Idealnya apa? Rambutnya sepundak, ikal dan rapi. Ideal banget. Kulitnya ideal, tingginya ideal, jarak antara kedua bahunya ideal. Cowok terkeren yang pernah ada di muka bumi, namanya basyaron sawiyya. Maryam gak tahu kalau itu malaikat, dikira itu cowok asli. Ideal banget, keren banget, sangat menakjubkan. Kalau kita lihat mungkin kita teriaknya udah gak tahu gimana. Gak usah malaikat, Nabi Yusuf aja. Nabi Yusuf itu kan gantengnya ganteng-ganteng apa? Bukan serigala ya. Kalau serigala sih gak ganteng ya. Ganteng-ganteng malaikat Yusuf. Yang bikin cewek ngelihat Yusuf ngiris tangan sampai berdarah nggak berasa. Coba sekarang yang sebelah sini kalau merasa ganteng, coba kasih jarum pentul ke sebelah, bilang, Mbak, coba Mbak lihat wajah saya sambil nusuk tangannya. Kalau dia teriak berarti kita jelek. Aduh kata dia jelek. Itu jarum pentul doang dia udah teriak ngeliat muka kita. Bahkan kadang-kadang bukan cuma sakit, malah infeksi. Ya, wah berarti kita bukan hanya nggak ganteng, tetapi juga virus. Biasanya kalau kena jarum pentul pas masang jilbab nggak pernah infeksi, tapi gara-gara ngeliat kamu aku jadi infeksi najis katanya. Kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Yusuf, teman-teman. Jadi nggak usah kegeeran ngerasa paling ganteng sedunia. Udah nggak ada apa-apanya. BTS pun kalau dikasih pisau disuruh iris tangannya, ngeliat BTS nggak sampai kita nggak ngerasain sakit. Berarti Nabi Yusuf gantengnya itu emang di atas rata-rata. Cewek ngeliat Yusuf ngiris. Ini bukan manusia, ini malaikat. Loh ini kenapa sih? Gitu gantengnya. Ada nggak di antara kita? Nggak ada. Dan Jibril kayak gitu gantengnya. Datang ke kamar Maryam. Apa ucapan Maryam? Bukan wow. Atau yang agak soleh dikit, Masya Allah. Enggak. Kalimat Maryam, A'udzubillah. Coba. Jadi kalau tiba-tiba nanti pas pulang ada yang bilang A'udzubillah, wah saya ganteng ya. Kok ada yang bilang A'udzubillah gitu kan, saking gantengnya. Artinya Maryam berlindung kepada Allah dari fitnah laki-laki yang bukan muhrimnya tiba-tiba ada di dalam ruangannya. Itu saking terpujinya Sayyidah Maryam. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. A'udzu birrahman. A'udzu birrahman. Apa bedanya a'udzubillah dengan a'udzu birrahman? A'udzubillah takut diganggu. A'udzu birrahman takut kehilangan kasih sayang Allah. A'udzubillah takut diganggu, ngelihat setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takut diganggu. Tapi a'udzu birrahman takut kehilangan kasih sayang Allah gara-gara berbuat dosa. Sehingga Sayyidah Maryam takut banget kehilangan kasih sayang Allah gara-gara ada cowok yang membuat dia nanti tergoda. Sehingga Sayyidah Maryam mengatakan, A'udzu birrahman. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ini kalimat yang indah. Langsung dia mengatakan A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada yang Maha Rahman darimu kalau engkau takut kepadanya. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Maryam jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Aku adalah utusan Rabbmu yang akan memberi kabar gembira kepadamu. Engkau akan punya anak laki-laki yang sempurna. Dia lebih kaget lagi. Bagaimana saya akan punya anak laki-laki? Walam yamsasni bashar. Yamsas itu bukan begini. Begini.
Yamas begini, yamsas. Gini aja nggak pernah sama cowok coba. Bukan gini ya. Gini doang nggak pernah sama cowok coba. Ini ideal banget sih. Kayaknya kalau kita nggak bisa kayak gitu minimal ya kita berusaha untuk terinspirasi lah kebaikan-kebaikan Sayyidah Maryam. Walam yamsas, sedikit seujung jari aja nggak pernah kena tangan ataupun kulit yang bukan muhrimnya. Walam yamsasni bashar, walam aku baghiyah, dan nggak pernah berbuat hal-hal yang tercela. Joget atau keluarin emoticon macam-macam sampai guling-guling. Kalau nggak pakai emoticon pakai kalimat, bahasanya dibikin manja. Makasih. Kenapa nggak makasih? Ustadz biar akrab. Kalau mau akrab makasihnya kasih titik-titik. Makasih titik-titik-titik. Kan sopan ya? Nggak perlu i-nya sampai 1000. Makasih. Ditambah c, makasih. Ujungnya pakai ch lagi. Makasih. Apa ini apa gitu. Sampai bacanya aja keselak kitanya. Atau pakai emoticon nangis, emoticon yang sekarang kan banyak tuh emoticon lucu-lucu tuh. Ada kucing di pojok tembok, ada yang guling-guling nangisnya, ada yang air matanya kayak air mancur. Enggak. Maryam gitu aja nggak pernah. Apalagi yang lebih dari itu. Maka inilah perempuan yang sangat dirindukan surga. Inspirasinya Sayyidah Maryam. Sekarang laki-laki siapa? Wais, Al-Qurni. Ada yang lebih tinggi. Ada 2 jomblonya laki-laki yang disebutkan di Al-Quran dan keren banget. Yang pertama Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan yang kedua Nabiullah Yahya alaihissalam. Makanya saya menamakan putra saya yang ketiga dengan nama Yahya. Saya suka nama-nama Nabi, suka nama-nama sahabat. Namanya Yahya Ayyash. Ayyash itu sahabat Nabi. Yahya Ayyash digabung jadi nama seorang mujahid Palestina, Yahya Ayyash. Jadi Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yahya adalah contoh jomblo. Walaupun kemudian nanti Nabiullah Yusuf menikah, tetapi di masa singlenya, masa jomblonya, masa mudanya, mereka pernah diuji dengan perempuan, tapi mereka berhasil menjaga kehormatan mereka. Dua-duanya diuji sama dengan perempuan. Bahkan Nabiullah Yahya lebih berat lagi tuh ujiannya, sampai beliau dipenggal gara-gara tidak menerima ajakan perempuan yang ingin mengajak beliau berbuat dosa. Sampai dipenggal. Kalau Nabi Yusuf dipenjara, kalau Nabi Yahya dipenggal. Bagaimana wafatnya Nabi Yahya? Dipenggal ketika sedang sujud. Wafat ketika sedang sujud dipenggal. Kenapa dipenggal? Permintaan dari putri raja yang ditolak cintanya oleh Nabiullah Yahya gara-gara dia tidak mau beriman. Gara-gara itu Nabi Yahya dibunuh. Nabi Yusuf dipenjara gara-gara beliau menolak seorang istri dari seorang pejabat untuk berbuat dosa. Bahkan udah ditarik sekencang-kencangnya baju beliau dan sobek di bagian belakangnya, beliau tolak. Kalau kita mungkin awal nolak pasti tarik, ya udahlah. Ini bukan saya yang maksa, saya terpaksa. Modus. Nabi Yusuf nggak ada bahasa saya terpaksa. Benar-benar beliau menghindar sampai sobek bajunya. Dan itu bukan baju yang mudah sobek, baju yang tebal. Sobek baju itu. Apakah Nabi Yusuf tidak normal? Normal. Wahammat bihi wahamma biha laula amra'a ayatum min rabbi. Perempuan itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf tertarik kepada dia. Sama tertariknya, normal. Jadi jangan bilang, Nabi Yusuf kan gak normal, terlalu istimewa, makanya bisa menghindar. Normal, cowok seperti kita. Hamma biha. Kita juga punya ham. Apa itu ham? Gairah. Keinginan, itu ham. Bukan hak asasi manusia ya. Hamun itu keinginan, gairah. Wahammat bihi wahamma biha. Gitu ayatnya. Perempuan itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf juga tertarik kepada dia. Kalau bukan karena melihat ayat dari Tuhannya. Apa ayat dari Tuhannya? Wajah Nabiullah Yakub tiba-tiba muncul di depan Nabi Yusuf. Intinya adalah Nabi Yusuf bisa menjaga dirinya di masa muda dari perbuatan dosa, dan beliau taat kepada Allah walaupun di masa yang sulit. Itulah yang menjadikan Nabi Yusuf istimewa. Sekarang mampu gak kita menjaga diri kita?
menjaga mata, menjaga tangan. Kalau teman-teman cowok mampu menjaga mata, pikiran, tangan sebelum menikah, insya Allah pernikahannya bakalan bahagia banget, happy banget. Yakin deh. Ustadz rugi dong, sebelum nikah belum pernah dicicipin. Ini kata yang lain, Ustadz beli mobil ada test drive. Masa kita nggak test drive, kalau nggak cocok gimana? Ini adalah kalimat-kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita beriman, kita akan yakin kalau misalnya saya menahan diri sebelum nikah, Allah akan menggantinya dengan kenikmatan setelah menikah. Tahan, pengen banget disentuh dikit aja. Kayak penasaran ya gimana sih? Gitu ya. Nah, kalau bisa kayak gitu tuh, aduh, astagfirullah, ya Allah, lindungi saya ya Allah, nggak kuat lagi ya Allah. Tahan. Begitu udah nikah, Allah ganti dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Yakin, itu janji Allah. Tapi kalau kita nggak sabar, kita sentuh, biasanya sekali kita berbuat dosa, iman kita melemah. Nanti dari yang tadinya nyentuh, akhirnya menggenggam. Yang tadinya menggenggam, akhirnya merangkul. Yang tadinya merangkul, akhirnya menarik. Dan seterusnya, nggak usah dijelasin. Makanya tahan diri kita seperti Nabiullah Yusuf, tahan diri kita seperti Nabiullah Yahya, tahan diri kalian seperti Sayyidah Maryam, sehingga jadilah kalian syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh walaupun dengan gairah anak muda yang besar, tapi dia tumbuh dan menjaga dirinya untuk tetap fi ibadatillah, dalam keadaan taat kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat anak-anak muda Labuan Batu Selatan, khususnya anak-anak muda Riau, Indonesia pada umumnya, untuk menjadi Yusuf masa sekarang, Nabi Yahya masa modern, Sayyidah Maryam masa modern, sehingga kita kelak akan bertemu dengan ketiga orang ini dalam keadaan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di jalan hijrah. Siapa yang menjaga Allah, Allah menjaganya. Siapa yang menjaga Allah di masa mudanya, Allah jaga dia di masa tua. Siapa yang jaga Allah di masa senang, Allah jaga dia di masa susah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon izin dulu. Ini ternyata saking semangatnya teman-teman dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, ini udah ada yang mengajukan pertanyaan. Ini udah banyak sekali ya. Ini kontak pertanyaan, tapi mohon maaf karena waktu kita hanya memilih 3 penayang beruntung banget. Ini qadarullah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini spesial banget ya. Betul ya, sekali. Di beberapa tempat kita nggak ada. Nggak pernah ada Q&A karena spesial banget. Jauh-jauh ke Labuhan Batu Selatan. Akhirnya Ustaz Hanan mau ya untuk menjawab pertanyaan langsung dari teman-teman yang sudah hadir pada hari ini ya. Afwan Ustaz, ini izin ya, pertanyaan pertama. Saya seorang muslimah berusia 24 tahun. Sudah ingin menikah, namun setiap ada lelaki atau iwan yang ingin serius dan ada keinginan melamar